Pada pagi ini bersama saya Ahmad Riyadi dari Time Indonesia. Pada pagi ini kita berkunjung ke kampus ITNJ dan ini ada Pak Rektor. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi Mas Ahmad. Gimana kabarnya Pak Rektor? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Ahmad juga? Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Rektor, di masa pandemi ini kan segala aktivitas yang ada di dunia bahkan begitu mengalami kena imbasnya ya, termasuk dunia perguruan tinggi. Bagaimana Pak Rektor kalau di dunia di kampus ITNJ ini, apakah juga mengalami yang sama begitu? Terima kasih Mas Ahmad. Saya kira semua sama, semua sektor kena, termasuk dunia pendidikan, khususnya di ITNJ. Jadi pada awal pandemi kita sepakat dengan para perguruan tinggi di Jogja dan sesuai dengan himbauan LLDT untuk melakukan lockdown. Jadi perkuliahan dilakukan dengan secara daring. Kemudian konsultasi proposal TA pun daring. Jadi semua dilakukan secara online. Kemudian bagi mahasiswa yang masih bertahan di Jogja, itu kita berikan bantuan sembako beberapa kali supaya mereka tidak keluar rumah gitu ya, tidak keluar rumah untuk sama-sama mencegah penularan COVID. Juga di kampus kita siapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nanti Mas Ahmad bisa melihat mulai tempat masuk cuci tangan, kemudian semprotan, area masker, jadi sudah kita lakukan semua. Dan bahkan waktu kita ditinjau oleh tim Satgas Covid DIY secara mendadak, acak gitu Mas ya. Alhamdulillah kita mendapat nilai A, nilai penuh gitu ya. Artinya institusi sudah menyiapkan semua yang terkait dengan protokol pencegahan COVID. Ngomong terkait dengan perguruan tinggi kan juga kabarnya kan di ITNJ ini mahasiswanya kan kebanyakan dari luar Jogja Bapak ya. Apakah ketika terjadi wabah masuk di Indonesia di Jogja ini para mahasiswa juga banyak yang pulang ke kampung Pak? Betul Mas, jadi kita lakukan penelusuran begitu, tracing gitu, ternyata lebih dari 50% mereka sudah kembali ke kampung. Oleh karena itu kemudian yang masih di sini kasihan kita bantu supaya mereka tidak keluar rumah, toh warung-warung masih tutup, jadi kita kirimi sembako. Betul, dari sebagian besar mahasiswa kita itu dari luar Jawa Mas. Karena kita teknologi dan khususnya yang paling banyak peminatnya tambang dan geologi. Dan seperti kita tahu daerah yang kaya akan tambang dan geologi di daerah-daerah luar Jawa. Jadi banyak teman-teman anak-anak kita yang pulang kampung Mas. Sampai saat ini juga mereka belum kembali ke Jogja Pak ya? Sebagian besar belum Mas. Belum besar. Jadi masih tetapi akhir-akhir ini sudah mulai datang lagi. Jadi kegiatan di kampus meskipun belum boleh masuk, tapi mereka sudah banyak yang kelihatan di depan kampus yang seliwer-seliwer Mas. Mahasiswa yang hair itu juga sudah 75% mahasiswa lama. Jadi mereka sudah mulai kembali meskipun belum masuk kampus Mas ya. Ini informasinya juga dalam waktu dekat juga ITNJ akan menyelenggarakan wisuda ya Pak ya. Nah ini wisudanya teknisnya gimana? Tatap muka seperti sebelum ada pandemi atau dilakukan secara daring gitu? Sesuai dengan anjuran pemerintah dan sekaligus kita mengupayakan untuk mencegah penyebaran COVID, kita lakukan dengan daring Mas. Meskipun kita tahu ya sebetulnya wisuda itu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua, oleh anaknya. Jadi kita karena kondisi yang seperti ini, jadi kita lakukan dengan secara daring. Nanti mungkin Ibu Ketua Panitia, Bu Asri akan bisa menjelaskan lebih detail mengenai wisuda itu Mas. Siap. Juga semua berarti pesertanya ini dari rumah masing-masing ya, tidak ada perwakilan yang datang ke kampus ya untuk mengikuti prosesi. Ada yang kumlot yang memang masih ditinggal di sini, jadi itu nanti yang akan kita secara simbolis. Yang lainnya melalui Zoom mengikuti acara itu, misalkan pemindahan kucir dan sebagainya.
terkait dengan pandemi ini. Banyak kampus ya, tidak baik di Jakarta kan sudah ada kampus swasta yang mengalami problem Pak ya, terutama mungkin kaitan dengan mahasiswanya. Apakah juga mahasiswa di ITNJ ini ada dispensasi pengurangan SPP atau pembayaran apa biar mahasiswa juga tidak keberatan begitu atau gimana Pak? Iya betul Mas, jadi kami ada program satu pemotongan SPP untuk semua. Kemudian yang kedua itu adalah bantuan khusus bagi anak-anak kita yang orang tuanya terkena dampak COVID. Jadi misalkan yang kena PHK, yang kalau yang berusaha misalkan berdagang itu dagang, dibuktikan dengan beberapa misalkan keterangan dari kelurahan, itu kita bantu Pak. Bantuan tuh macam-macam, itu ada di bidang 2, mulai penundaan pembayaran, angsuran, pemotongan sampai pembebasan SPP. Kalau ada pengurangan pembayaran SPP termasuk dispensasi itu, berarti kan pengaruh terhadap pemasukan ke kampus ya, otomatis kan. Sementara kan mungkin operasional kampus kan tetap ya, pembayaran untuk bayar gajinya dosen, pegawai, termasuk operasional untuk listrik, kemudian perawatan kendaraan dan sebagainya. Itu gimana Pak? Pengaruh enggak kayak gitu? Pengaruh Mas Samar tentunya. Cuma kita ya kan Mas Samar, jadi artinya kami pimpinan ITNJ komitmen untuk tidak mengurangi pendapatan semua karyawan dan dosen. Meskipun mungkin perguruan tinggi lain ada yang memotong gajinya tetap utuh berarti 100% Pak ya. Untuk sampai kehadiran pun tidak kita potong. Bulan-bulannya lalu kita ada WFH dan ada sehari masuk sehari tidak, tetap kita full. Jadi itu komitmen kami. Jadi tapi tentunya ada konsekuensinya. Jadi beberapa hal yang harus kita kurangi. Misalkan itu program-program, kita kan tiap tahun membuat program kerja tahunan. Jadi semua bidang, semua unit, semua fakultas, semua prodi. Nah itu yang kira-kira penunjang ya tidak maaf yang tidak perlu itu kita potong. Misalkan contohnya pengiriman dosen keluar, itu kan TikTok tidak ada sekarang ini, kita bisa pakai Zoom, seminar, kemudian LPG yang harus keluar kota dan sebagainya itu kita tidak adakan. Tapi semuanya full dari kita. Jadi kalaupun kita pendapatan tahun ini memang berkurang, kita akan masih punya tabungan yang bisa kita tambahkan untuk supaya semuanya nyaman dan aman dan operasional berjalan dengan baik Mas Samar. Artinya tidak mengalami defisit Pak ya? Defisit dalam arti kalau operasional itu jelas operasional dengan pendapatan gede operasional Mas. Karena kita di komitmen kami tadi. Tapi itu kita ambilkan dari tabungan atau sisa operasional tahun-tahun sebelumnya. Artinya masih bisa bernapas lah. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Ini karena kan di Jogja ini kan juga ada sektor yang lain ya. Teman-teman hotel itu kan saat ini kan juga mengalami yang sama. Bahkan kami mendapatkan informasi bahwa sampai bulan ini aja teman-teman hotel yang sudah buka juga gaji untuk para pegawainya juga mengalami penundaan begitu gitu. Tapi di ITNJ sekali lagi tidak ada Pak ya. Ya. Soal terus kemudian untuk protokol kesehatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Rektor tadi. Protokol kesehatan yang di dalam kampus itu seperti apa ya Pak yang sudah siapkan, selain ada fasilitas cuci tangan, juga ada penyemprotan disinfektan gitu. Terus antar dosen atau pegawai yang ada di kampus ini bagaimana di dalamnya? Jaga jarak gitu ya. Jaraknya ya. Sampai kalau panjenengan lihat misalkan di ruang sidang kita itu pasti kursinya paling tidak 1,5 meter jaraknya. Ada jaraknya. Jadi kalau kursi yang untuk biasa kita pakai untuk masukan nunggu itu ya seperti standar, itu yang satu pasti kita beri tanda silang supaya tidak diduduki. Dan harus juga Mas kalau masuk itu yang namanya
anak-anak mahasiswa yang lama tidak ketemu tentu kan kan bergerombol. Jadi satpam kita minta untuk selalu berkeliling mengingatkan. Siap. Oke, terima kasih Pak Rektor atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, ya, mudah-mudahan kampus ITNJ ini nanti cepat berkembang, Pak Rektor. Amin, amin, amin. Masa pandemi juga akan segera berlalu. Gitu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masuk segmen kedua. Terima kasih Pak Rektor ITNJ sudah menyempatkan waktunya. Kita kedatangan narasumber satu lagi, Ibu Andrea Sumarah Asih, Kepala Bagian Akademik sekaligus Ketua Panitia Wisuda. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Siap Bu ya. Bu, ini di masa pandemi ini kabarnya kampus ITNJ akan menyelenggarakan wisuda. Nah, gimana Bu teknis pelaksanaannya? Apakah wisudanya ini tatap muka di kampus begitu atau secara daring Bu? Jadi perlu kami informasikan ya Mas Ahmad, ITNJ itu melakukan wisuda dalam 1 tahun ajaran itu 2 kali, di bulan Maret dan bulan September. Kemudian karena kita kemarin bulan Maret itu direncanakan tanggal 28 Maret, yang kebetulan sudah masuk di pandemi COVID, sehingga wisuda bulan Maret tidak diadakan karena kita diharuskan lockdown. Kemudian untuk periode berikutnya di bulan September itu juga kita kan harus meluluskan mahasiswa juga sama, dan itu ada wisudawan juga yang harus diwisuda, sehingga untuk wisuda tahun ini kita laksanakan wisuda Maret dan wisuda September berbarengan, tetapi karena situasinya masih dalam kondisi pandemi COVID ini, di mana kita belum boleh untuk melakukan tatap muka secara langsung, maka wisuda dilaksanakan secara daring. Dan nanti pelaksanaannya digabung wisuda Maret dengan September 2020, besok tanggal 26 September 2020, hari Sabtu di kampus ITN. Ada berapa Bu wisuda yang gabung Maret sama September ini jumlah wisudawannya? Untuk Maret itu jumlah wisudawan 269 wisudawan, kemudian yang untuk September itu ada 219, jadi totalnya ada 488. Dari wisudawan nanti ada yang perwakilan ke kampus untuk secara simbolis begitu enggak, mewakili teman-teman wisudawan? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, jadi hanya ada perwakilan mahasiswa untuk yang kumlot aja terbaik ya, itu hanya secara simbolis memberikan sambutan untuk acara, mewakili para wisudawan yang lain memberikan sambutan. Kemudian nanti ada juga wisudawan kumlot yang mengucapkan panca prasetya alumni, mewakili teman-teman yang lain. Kemudian proses itu kemarin sudah kami lakukan secara recording, jadi sudah dilakukan di waktu yang berbeda. Nah, kemudian untuk besok itu yang hadir hanya Pak Rektor, kemudian Wakil Rektor dan para dekan yang bertugas untuk mewisuda. Jadi nanti wisuda dilakukan secara daring, mahasiswa itu mengikuti dari rumah masing-masing, didampingi oleh orang tua atau wali, kemudian mengikuti prosesi wisuda dengan register dulu, mendaftar dulu melalui Zoom, kemudian nanti juga akan disiarkan secara YouTube streaming melalui channel YouTube Kampus ITNJ. Terus para wisudawan wisudawati ini di rumah ini juga sama memakai pakaian wisuda, toga bagai itu atau bebas? Betul Mas Ahmad. Jadi
kemarin kami dari panitia sudah menyiapkan opsi untuk mengirim toga ke alamat wisudawan masing-masing. Jadi mulai dari proses pendadaran, yudisium, kemudian pendadaran, yudisium maupun pendaftaran wisuda itu semua dilakukan secara online. Kemudian bahkan toga pun kami kirimkan secara by post ya, dengan beberapa banyak dong Bu, ratusan itu ya. Iya, betul. Kami tidak terlalu berat bebannya karena yang wisuda Maret waktu itu kan di awal-awal COVID itu 1 bulan sebelumnya sudah mengambil. Sudah mengambil toga dan nannya ya. Proses, ya. Untuk wisuda itu kan biasanya 1 bulan sebelumnya, 1 sampai 1,5 bulan sebelumnya. Nah, yang untuk proses ini yang harus dikirim ke banyak tempat. Selesai nanti dikembalikan atau nanti itu sudah enggak include, sudah dipakai dipakai oleh mahasiswa untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangannya. Bahwa kenang-kenangannya bahwa wisuda kemarin tidak tatap muka, lu ada link. Iya, betul. Iya. Termasuk pakaiannya dengan para orang tua juga nanti sama ya, tetap ya. Artinya di depan kamera mereka nanti juga. Iya, kami sudah menyampaikan, panitia jauh hari sudah menyampaikan tata tertib untuk pelaksanaan wisuda online. Jadi termasuk pakaian yang harus dikenakan. Kalau untuk mahasiswa harus pakai sama seperti kondisi wisuda offline ya. Kemudian memakai toga itu dan topinya juga. Karena nanti ada prosesi pemindahan kusir juga secara simbolis oleh Pak Rektor. Kemudian nanti pendamping itu juga memakai baju. Kalau selama ini kita biasanya meminta baju resmi, baju adat daerah atau batik minimal. Itu sudah kami sampaikan kepada mahasiswa jauh hari sebelum pendaftaran. Jadi waktu register itu kan sudah disampaikan juga tata tertibnya untuk wisuda online. Begitu. Terus untuk biasanya setiap wisuda itu kan ada orasi ilmiah ya dari tamu ya. Dalam wisuda daring nanti juga akan ada orasi ilmiah dari tamu gitu enggak? Kemarin pimpinan bersama kami sudah memutuskan di dalam rapat wisuda untuk kali ini memang tidak diadakan orasi ilmiah itu karena terkait dengan berbagai macam pertimbangan kondisinya seperti ini, sehingga kemudian disepakati supaya wisuda dibuat simple, tapi suasananya tetap hikmat. Karena yang paling penting itu dan berkesan untuk mahasiswa maupun orang tua. Terima kasih Ibu Andrea. Mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berlalu sehingga kita semua juga bisa beraktivitas seperti biasa. Juga teman-teman perguruan tinggi juga bisa leluasa juga melakukan proses belajar mengajar gitu, termasuk wisuda. Oke, terima kasih Time Lover. Pada pagi ini kita sudah berkunjung ke kampus ITNJ. Kita akan berkunjung ke kampus yang lain pada kesempatan lain waktu. Terima kasih.